Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi kan sama saya. Jadi di sini kita akan membahas tentang logaritma ya, teman-teman. Kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma dan mungkin sedikit tentang contoh-contoh soal logaritmanya. Jadi sebenarnya logaritma itu apa sih? Sebelum masuk ke pembahasan rumusnya kan, sifatnya kita harus tahu dulu nih. Sebenarnya logaritma itu apa? Jadi, logaritma itu adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Kenapa tuh bisa dibilang kayak gitu? Nah, jadi logaritma itu didefinisikan seperti ini, teman-teman. A log B sama dengan C. A log B sama dengan C. Itu sama aja kayak A pangkat C sama dengan B. Makanya kenapa dia dibilang merupakan kebalikan dari eksponen, teman-teman. Karena di sini logaritma itu tujuannya mencari pangkat ya, teman-teman. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah A ini namanya apa? B ini namanya apa? C ini namanya apa? Oke. A ini namanya basis, teman-teman. B ini namanya numerus. Dan C ini hasilnya, teman-teman. Nah, di sini kita itu biasanya mencari hasilnya, mencari C-nya gitu. Jadi A pangkat berapa gitu, A pangkat C berapa yang hasilnya itu akan menghasilkan bilangan yang ditempatkan di B ini. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke sifat-sifatnya aja, teman-teman. Sifat yang pertama itu ada A log 1 sama dengan 0. Kenapa A log 1 sama dengan 0? Karena ini, teman-teman, bisa kita cek dari sini. A pangkat C sama dengan B. Di sini A ini dia sebagai A ya, teman-teman, tetap sebagai A ini. 1 ini dia sebagai B. Dan 0-nya dia itu sebagai C. Nah, di sini rumusnya A pangkat C sama dengan B, di mana A pangkat 0 sama dengan 1. Ya nggak, bener nggak? A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun angkanya, ya kan, jika dipangkatkan dengan 0, maka dia akan menghasilkan angka 1, teman-teman. Seperti itu. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua itu adalah A log A sama dengan 1. Sama, cara kerjanya seperti tadi. Kenapa? Karena A pangkat 1 itu kan sama dengan A kan. Bilangan atau angka berapapun jika dikalikan dengan jika dipangkatkan dengan angka 1, maka dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri atau angka itu sendiri kan. Iya, jadi misalnya contohnya kayak 2 log 2 itu sama dengan 1, karena 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 gitu, teman-teman. Terus kita ke sifat yang selanjutnya. Sifat selanjutnya adalah A log M dikali N sama dengan A log M ditambah A log N. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan itu adalah basisnya, teman-teman. Jadi rumus atau sifat ini itu berfungsi ya ketika basisnya sama. Nah, basisnya itu ini ya, ingat lagi basis itu ini. Ketika basisnya sama. Jadi kalau basisnya berbeda, kita nggak bisa menggunakan sifat yang seperti ini ya, teman-teman. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalnya ada soal gini, 6 log 4 ditambah 6 log 9. Gimana tuh kira-kira? Jadi kita masukin aja langsung. Ini kan penjumlahan dan basisnya sama ya, teman-teman. Nih basisnya udah sama. Artinya berarti nih dia itu bentuknya sama seperti yang ini kan. Nah, dia tuh sama aja kayak ini nih, teman-teman. Bentuk yang udah seperti ini tuh akan sama dengan bentuk yang seperti ini. Ya udah, kita masukin aja nih ke rumus yang ini. A ini kan tadi sebagai basis ya, berarti basisnya 6. Karena 6 sama 6 nih basisnya. Log M-nya kan 4 ya, teman-teman. M 4 berarti 4. N-nya 9 dikali sama 9. 6
log berapa? 36. 6 pangkat berapa yang akan menghasilkan angka 36 teman-teman? 6 pangkat? Ya betul, 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Jadi nilai dari 6 log 36 adalah 2 teman-teman. Nah, udah. Terus kita langsung ke sifat yang selanjutnya ya, sifat yang keempat. Nggak jauh beda sih sebenarnya sama sifat yang ketiga. Sifat yang keempat itu adalah A log M dikurangi A log N itu sama aja kayak A log M per N. Perlu diperhatikan, ini juga kita harus fokus sama basisnya. Basisnya harus sama teman-teman. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah 2 log 24 dikurangi 2 log 3. Itu hasilnya berapa? Pakai rumus yang ini. Karena dia kan bentuk yang ini udah sama kayak bentuk yang ini kan. Sedangkan bentuk yang ini itu akan sama dengan seperti bentuk yang ini. Jadi ayo langsung masukin aja. A nya kan 2 ya, basis nih. Log, ingat teman-teman, M itu ini, N nya ini, dan kebalik ya. Berarti 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 berapa? 24 dibagi 3 kan 8 ya. Nah, berapa nih nilai 2 log 8? 2 log 8, 2 pangkat berapa yang akan menghasilkan angka 8 teman-teman? Ya betul, 2 pangkat 3. Jadi nilai dari 2 log 8 itu adalah 3. Oke, selanjutnya kita ke sifat yang nomor 5. Sifat nomor 5 itu seperti ini ya teman-teman. A log B pangkat N sama aja kayak N A log B. Contohnya gini. Ada soal seperti ini. 2 log 2 pangkat 6 sama dengan, berarti dia pindah ya angka 6 ini. Pangkat di numerus. Pangkat numerusnya itu pindah ke depan. Jadi perkalian jadinya 6 dikali 2 log, pangkatnya hilang nih teman-teman, 2 log 2 berapa? 2 log 2 kan 1 ya nggak sih? Karena 2 pangkat 1 tuh sama dengan 2 gitu. Jadi dikali 1, 6 kali 1 berapa? 6. Nah, seperti itu teman-teman. Itu sifat yang nomor 5. Sekarang kita ke sifat yang nomor 6. Kita ke sifat yang nomor 6. Sifat nomor 6 itu sama aja kayak sifat nomor 5 sih, beda di pangkatnya sekarang. Misalnya seperti ini, A pangkat N log B pangkat M. Itu akan sama dengan M per N atau dibagi N A log B. Ingat, yang perlu diperhatikan di sini adalah pangkatnya. Pangkat itu nggak boleh ketukar ya teman-teman. Pembilang dan penyebut itu nggak boleh ketukar. Jadi di sini yang sebagai pembilang itu adalah pangkat dari numerusnya, sedangkan sebagai penyebutnya itu adalah pangkat dari basisnya teman-teman. Misalnya ada contoh soal ini deh, 3 pangkat 2 log 3 pangkat 4. Ini yang simpel-simpel aja teman-teman. Jadi gimana? Pak, ingat, pangkat dari numerus dibagi pangkat dari basis. Berarti 4 dibagi 2 dikali 3 log berapa? 3 log 3. 4 bagi 2 berapa? 2. 3 log 3 1 kan teman-teman. Jadi berapa? 2. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Terus juga ada soal, ada sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 itu seperti ini. A log B sama dengan 1 per B log A.
Apa nih yang beda? Yang beda itu adalah penempatan antara basis dan numerusnya ya teman-teman. Jadi biasanya kalau di soal-soal logaritma itu dia suka ada permisalan kayak misalnya A log B itu sama dengan P. Kemudian berapakah nilai 2B, misalkan berapakah nilai B log 2A. Nah, kayak gitu. Biasanya suka ditanya-tanya seperti itu, permisalan-permisalan. Jadi ini akan mungkin berfungsi di soal-soal seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada soal ada sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8 itu seperti ini. A log M dikali M log B itu sama aja kayak A log B, teman-teman. Karena di sini M-nya tuh bisa dicoret. Kayak gitu. Contohnya gimana nih? Contohnya misalnya ada soal seperti ini. 2 log 125 dikali 5 log 2. Nah, kok 5-nya nggak sama gitu ya. Nah, ini kan 125 itu bisa dijadiin 5 berpangkat kan. 5 pangkat berapa gitu kan. Jadinya 2 log 5 pangkat berapa sih 125 tuh? 5 pangkat 3 dikali 5 log 2 kan teman-teman. Nah, ini jangan lupa 3-nya kita pindahkan dulu ke depan. Tadi yang sudah dibahas sifat nomor berapa tadi ya lupa. Pokoknya intinya kalau ada seperti ini, dia itu pangkat numerusnya dipindahkan ke depan sebagai apa ya, perkaliannya gitu. 3 dikali 2 log 5 kan jadinya, dikali 5 log 2. 5-nya kan bisa coret teman-teman. Jadi hasilnya berapa? 3 2 log 2. 2 log 2 berapa? 2 log 2 kan 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Kayak gitu teman-teman. Terus ada juga sifat selanjutnya itu adalah A nya ini sebagai perkalian ya. A log B itu akan sama dengan nilai B, teman-teman. Ingat loh teman-teman, basis di sini itu adanya di atas ya. Gak bisa kalau basis itu disamain kayak nilai A yang di sini, karena nanti pengertiannya beda gitu. Maksudnya kayak misalnya kalian pengen nulis basisnya tuh kan seperti yang benar tuh seperti ini ya, yang benar seperti ini. Tapi kalian malah nulisnya gini. Nah, ini beda teman-teman hasilnya, karena ketika sebuah logaritma itu nggak ada basisnya di sini nih, nggak tertulis basisnya, dia itu sama aja kayak basisnya itu angka 10 teman-teman. Oke? Jadi jangan lupa penulisannya juga harus yang benar ya untuk logaritma. Nah, tadi lanjut ke yang sifat ini. Contoh soalnya misalnya gini, ada angka 2 dikali 2 log 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 5. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini, kalian gak usah pusing-pusing lagi bingung gimana ngitungnya, karena ya udah, ini emang udah sifat kan, jadi tinggal kalian tulis angka 5 lagi aja. Jawabannya 5. Nah, oke teman-teman, mungkin beberapa sifatnya seperti itu ya.